tetangga-tetangga saya ini berapa hari ini ngeluh suaminya nggak dapat ikan, terus ngisi paket terus, gimana mau cari untuk besok ya, anak aku mau belajar, gimana pinjam sana pinjam sini ngisi paket. Iba juga terharu saya dengarnya Mas Sarudin. Gimana ya kita cari jalan keluarnya gitu. Pas sebelah rumah saya nih, tadi sore semalam dari sana sini mengisi paket untuk anaknya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Syah Bedelau Kak studio nih Wai RRI Radio Republik of Indonesia. Anda masih bersama kami RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Selamat pagi, pendengar dimanapun berada, informasi dan opini publik bersama saya Syahrudin Aznam, edisi pagi hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama saya di 077127100. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rasino. Ya, apa kabar Sarudin? Sehat, alhamdulillah. Ya, izin saya menyampaikan. Silakan Pak. Di Kijang ini ada informasinya dari Kijang ya, bahwa di Kijang ada sedang pelaksanaan pekerjaan penanaman kabel IndiHome dan juga pengalian saluran pipa air. Jadi sebenarnya itu bagus karena melalui tanah ya. Rumput digali, trotoar digali, semen digali, hancurkan sepanjang jalan, sehingga terjadi gundukan tanah dan kerikil yang berserakan. Kami mohon kepada petugas dan manajemennya untuk segera dirapikan kembali, jangan sampai meninggal kesan yang tidak nyaman pada masyarakat. Yang kedua, menanggapi berita banyak masyarakat nelayan tadi ya, bintang pesisir yang mengeluh karena ketidaknyaman kuota internet untuk membiayai anak dengan cara belajar daring atau online ya. Inilah potret masyarakat kita, bahwa masih banyak masyarakat kita yang belum siap belajar daring. Saya kira bukan saja masyarakat di pulau, tapi juga di kampung-kampung yang jauh dari kota seperti Watope, dari Gunung Kijang ke Gunung Lengkuas, dan yang menjadi kewajiban pemerintah ini dalam hal ini dinas pendidikan. Bagaimana anak di cakupan COVID-19 ini tetap belajar dengan baik. Misalnya membuat terobosan bekerja sama dengan Telkom, dan Telkom juga mempunyai hati nurani lah, kepedulian memberikan fasilitas kepada anak yang orang tua yang tidak mampu dengan menyisihkan keuntungannya, dan bisa memasang fasilitas internet di pelosok-pelosok di kampung yang jauh dari kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino di Kijang sudah berbagi informasi dan juga opini untuk pagi hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan didengar ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Sarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Pak Nasrun, Jalan Kota Piring. Pak Nasrun, Kota Piring. Sehat Pak? Terima kasih. Ya, sepakat dengan Pak Rasino tadi itu. Mengenai belajar dari kita, rasa prihatin warga kita yang di pesisiran, ya, internet sudah kadang susah dicari, ya, dan ekonomi nelayan tadi kerasa miris sekali ya Bang, seperti pagi tadi ya. Miris sekali, itulah. Tapi bagaimana sesuai ini tanggung jawab pemerintah lah, ya, bagaimana daerah pesisir itu bisa menikmati juga lah internet ya. Kalau nggak bisa ya seperti biasanya lah. Saya pesisir kan ya terus aman. Penting pendidikan itu bisa terjangkau, karena pendidikan tanggung jawab negara kita ya, Bang Sarudin ya. Bukan ada solusinya lah pemerintah untuk masyarakat yang kelas bawah ini. Dan juga yang ketiga, dua lagi Bang Sarudin, protokol kesehatan ya Bang Sarudin ya. Nggak bosan-bosan kita jaga. Kita sudah zona hijau Bang Sarudin. Belum tahu. Mudah-mudahan hijau lah ya. Tapi mudah-mudahan protokol kesehatan kita jangan bosan-bosannya lah. Kita sama yuk kita jaga supaya ekonomi kita yang sekarang ini sudah yang nggak bisa kita bicarakan lagi Bang Sarudin. Oke Pak Nasrun, baik. Oke, gitu aja Bang Sarudin. Yuk, terima kasih Pak Nasrun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih menanggapi dengan pembelajaran daring ya. Halo, selamat pagi. Selamat
pagi Bung Sarudin. Selamat pagi. Dengan siapa Pak? Bayu Tanjung Pinang. Bayu di Tanjung Pinang. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana keluarga? Sehat, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Saya tadi menanggapi baca berita jam 6 itu kata Pak Rasino masalah internet ya. Untuk di desa-desa Bintan ya, di Bintan pesisir. Itu mudah-mudahan didengari lah oleh Bapak Bupati melalui dinas pendidikannya. Sekarang anak-anak kita kan sekolah kan pakai ini rumah pakai online semuanya. Iya kan itu. Jadi tolonglah diperhatikan Pak untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk selesai yang ada di desa pesisir itu ya tidak terjangkau dengan belajar tatap muka kan gitu. Tolonglah Pak diperhatikan. Kasihan saudara kita yang di sebelah pulau tuh. Yang keduanya masalah lampu listrik. Lampu listrik alhamdulillah mungkin di Mapor sudah 14 jam. Tinggal di tidak bisa terjadi. Ya penting gensetnya itu diganti. Itu gensetnya itu udah lama, itu saya tahu betul itu. Gensetnya masih zaman Pak Ansar dulu itu kan. Nah, tolonglah diganti gensetnya yang agak layak. Yang jam 6 hidup sampai jam 12 malam mati pun alhamdulillah kan. Iya betul. Kalau belum terjangkau dengan PLN. Tapi kalau udah terjangkau DPM alhamdulillah kan gitu. Untuk di macam di Bumesa yang di Simpang Beringin, di Pulau Lancang, mudah-mudahan bisa termasuklah listrik. Itu kan masih termasuk dalam kota. Kalau masa hutan lindung itu bagaimana lah pemerintah provinsi kabupaten dengan PTSP itu kan. Mudah-mudahan kita jadi bintang gemilang terrealisasi ini. Insya Allah. Tahun politik untuk gubernur maupun kabupaten Bintan kan. Saya tidak bicarakan daerah luar, daerah kita daerah Bintan sama daerah Tanjung Pinang aja kan. Nah, untuk gubernur mudah-mudahan kabupaten Bintan mudah-mudahan mendengarkanlah dinas pendidikannya. Itu aja dari saya Bang Surdin. Terima kasih Bang Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu, terima kasih atensinya. Selamat pagi. Pagi, assalamualaikum Mas Sarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida. Di Kelung Bintan pesisir. Baik Bu Ida, silakan Bu Ida. Informasi juga ya, kadang-kadang saya memang tidak punya anak, cuma cucu aja. Cuma tetangga-tetangga saya ini berapa hari ini ngeluh suaminya tidak dapat ikan, terus ngisi paket terus, gimana mau cari untuk besok ya, nah aku mau belajar, gimana pinjam sana pinjam sini ngisi paket. Iba juga terharu saya dengarnya Mas Sarudin. Gimana ya kita cari jalan keluarnya gitu. Pas sebelah rumah saya nih, nah tadi sore semalam dari sana sini mengisi paket untuk anaknya belajar. Itu aja informasinya Mas Sarudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada tanggapan dari pihak terkait ya untuk bantuan ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Mamat. Pak Mamat ya, baik. Silakan Pak. Ya. Kalau kita cerita masalah kuota untuk anak-anak belajar daring ini, sebenarnya wakil rakyat kita itu kan menurut saya punya dana aspirasi. Apakah dana itu tidak bisa dialihkan ke dalam bentuk WiFi yang sifatnya melalui kantor desa gitu kan? Itu kan bisa ramai-ramai itu kalau di daerah pelosok gitu kan. Ada Telkom itu kan ada program di home gitu. Itu kan bisa dipakai untuk ramai-ramai. Yang bayar nanti terserah apakah memang dari kas desa yang ada atau memang wakil-wakil kita yang punya masih ingin membantu rakyatnya, itu lebih baik. Jangan sampai sudah menjelang mau pemilihan baru mereka dekat, sementara untuk hal-hal seperti mereka menjauh, bukan hal menjauh lagi, tidak mau mendengar gitu kan. Sama halnya lah dengan keluhan-keluhan listrik yang ada di beberapa daerah di Kabupaten Bintan. Itu kan munculnya pada saat pilkada seperti ini. Jadi habis itu senyap. Ya kita harapkan ini serius lah. Ya baik, insya Allah. Karena masalah politik terus semua dipolitisir gitu kan. Kasihan rakyat.
Jadi itu harapan kita sebagai rakyat. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat di Tanjung Pinang. Yang berikutnya, selamat pagi. Halo. Halo. Ya, halo. Selamat pagi, Sarudin. Selamat pagi, dengan siapa Pak? Dengan Tok Londe. Tok Londe, baik. Silakan Tok Londe. Iya. Sarudin, saya pagi ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Kantor Perumahan dan Pemukiman. Ya. Semalam beliau telah datang melihat pohon yang telah saya laporkan rindang di tepi jalan membahayakan tumbang ke rumah masyarakat. Alhamdulillah. Jadi dia mengatur waktu untuk pemotongan, tapi telah digambar, dipoto semalam. Sekaligus semalam ada yang dari Batu 6, Pak Ahmad, menjelaskan ada di dekat SMK 3 di pinggir jalan pohon yang akan tumbang. Sekaligus dia melihat dan bual-bual di rumah semalam Pak Sarudin. Oke, baik. Jadi mohon kepada semua instansi, seandai kata ada opini pagi-pagi dari masyarakat itu, mohon ditanggapi seperti Bapak Kepala Kantor semalam itu. Karena walaupun belum dilaksanakan, opini pada masyarakat itu mungkin di sana sini mengharapkan demikian atau serupa dengan Tok Londe ini. Iya. Terima kasih ucapan. Semoga Indonesia merdeka jaya. Amin. Terima kasih Tok Londe, kamu pulang. Ini untuk penebangan pohon ya, perawatan pohon. Terima kasih Pak Tok Londe. Yang berikutnya, selamat pagi. Selamat pagi Bang Sarudin. Selamat pagi, dengan siapa Pak? Dengan Haryanto Jam Pramuka. Pak Haryanto, baik. Silakan Pak. Iya saya. Ya. Saya mau menanggapi masalah anak-anak belajar kita nanya. Iya betul. Coba kita ini, kalau orang tua sekarang kan banyak susah, bukan di daerah bintang pesisir aja. Kita kota pun ada di daerah kampung-kampung gitu juga. Iya. Pendapat saya, coba kita masjid atau surau diadakan WiFi supaya anak-anak bisa belajar di tempat di sekitar situ. Iya. Jadi supaya orang tua ngurangi beban orang tua lah, kita supaya sama-sama senang. Kan sama-sama nolong juga. Betul. Jadi supaya kita orang tua pun tak mengeluh, zaman sekarang kan mau kerja pun susah juga. Saya sudah berapa kali saya dengar keluhan di daerah lingkungan kita, kota pun di kota itu juga. Iya. Sama semua, cuma hanya nggak masuk di berita aja. Itu aja pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Haryanto. Kalau kemarin beberapa hari terakhir saya baca informasi itu di Facebooknya Masjid Al-Uswah itu menyediakan wifi gratis untuk pelajar ya di masjid. Masya Allah. Yang berikutnya, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, dengan siapa Bu? Dari Bu Erna di kilometer 5 bawah. Bu Erna, silakan Bu Erna. Ya, terima kasih. Saya juga akan menanggapi mengenai pendidikan saat ini. Dulu saya ini mantan guru. Iya. Memberikan pendidikan kepada anak-anak itu merupakan suatu hal yang positif. Terutama kita dengan adanya tatap muka dengan anak-anak. Dengan sedemikian kita dapat memberikan kasih sayang kepada anak. Kemudian pendidikan dapat dicerna sama anak dengan suara yang dengan 80% pasti masuk kepada anak-anak. Tapi dengan adanya pendidikan secara online ini, saya lihat cucu saya pun yang sibuk itu orang tuanya yang belajar, bukan anaknya. Anaknya banyak mainnya saja. Memang ada diarahkan ke situ, tapi mereka tidak serius. Mereka itu lebih serius dengan guru, dengan cara tatap muka seperti itu. Tapi saya kira kalau di pulau-pulau yang tidak ada COVID-19-nya pada saat ini, udah baik diadakan pendidikan secara tatap muka begitu. Tapi kalau kita daerah Tanjung Pinang ya rasanya belum lagi lah ya. Mudah-mudahan akhir tahun ini atau bulan Oktober atau November nanti penyakitnya akan cepat berlalu. Mudah-mudahan guru-guru juga bisa memberikan pendidikan dengan secara tatap muka. Malah saya tak belajar sama guru,
rindu sama teman, rindu sama guru, seperti itu. Hanya demikian, semoga dapat perhatian lah oleh pemerintah kita. Yang di pesisir-pesisir yang tidak ada yang tidak dikenai oleh COVID-19 ini. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna, masih berkaitan tentang pelajaran daring ya. Mulai jenuh untuk siswanya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi juga, dengan siapa, Pak? Pak Edi, Pak, Jalan Kamboja. Oh, Pak Edi, Jalan Kamboja. Apa kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak Edi. Mengucapkan terima kasih nih, Pak. Warga Jalan Kamboja. Tadi malam tuh dari Dinas Perkim udah perbaikan lampu. Alhamdulillah. Daerah kami sudah terang benderang mereka bikin. Masya Allah. Terima kasih juga untuk Ibu PLT Wali Kota. Suara saya lewat ini dah terang situ. Ya, udah terang, Pak. Udah terang. Mereka kerja sampai malam tuh, Pak. Baik. Woi, terima kasih betul sama Pak Jasman tuh. Woi, anak buah dia sungguh semangat. Mantap. Luar biasa. Alhamdulillah. Cuma minta tolong Pak Jasman lah, ada berapa lampu itu kena lindung-lindung pokok tuh. Jadi kurang memancar juga jalan tuh. Oke. Kalau dapat ditebanglah sedikit. Siap. Terang lagi. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan tentang penerangan jalan ya, sudah mulai terang itu di wilayah Jalan Kamboja. Dan memang terang pun saya lewat gitu ya. Halo, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Pak Johan Jalan Ganit. Pak Johan Jalan Ganit. Silakan Pak Johan. Iya, menanggapi masalah daring ini kan. Iya. Jadi antara penyebaran penyakit dan nilai-nilai pendidikan ya. Jadi macam manapun sekarang ini orang tua harus berkorban lah demi kesehatan anak-anak. Jadi bukan untuk mencari pembenaran terhadap ataupun kesalahan terhadap situasi ini kan. Kenapa? Bahaya kalau terjadi klaster baru di dunia pendidikan, itu payah untuk mengatasinya itu. Jadi kita berkaca ke negara. Oke, terima kasih Pak Johan, terputus, mohon maaf ya. Untuk yang berikutnya silakan. Ini masih berkaitan tentang pembelajaran daring juga tadi ya beberapa. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sari, silakan. Ya, terima kasih Mas Farudin. Ya. Menanggapi tentang penyaluran BLT yang katanya hari ini Insya Allah ya. distribusikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mudah-mudahan pendistribusiannya berjalan dengan lancar. Amin. Tidak menimbulkan kericuhan, tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk tadi mengenai daringnya, saya setuju dengan Pak Haryanto ya. Tapi menurut saya tambahin additional. Saya rasa nggak cuma di masjid-masjid aja kita pasang wifi, tapi di semua rumah ibadah. Jadi kita matching anak-anak yang kepercayaannya sesuai dengan agama, penganut kepercayaan serta berdasarkan domisili, bisa mendapatkan akses wifi di rumah-rumah ibadah terdekat sesuai dengan domisili mereka. Hal tersebut tentu sangat membantu para orang tua untuk mengirit biaya pengadaan kuota. Karena sampai saat ini kayaknya anggaran dari BOS yang memang sudah diberikan aturan dari pusat belum 100% terrealisasi ya Bung ya. Amat sangat disayangkan, padahal itu sudah ada aturan dari pusat. Kepala sekolahnya mungkin lagi pada sibuk dengan hal-hal lainnya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, nanti kami informasikan juga nih kegiatan nanti ini siaran dialog kawasan perbatasan Kabupaten Bintan hari ini 19 Agustus 2020 di Studio Integrasi RRI Tanjung Pinang Pro 1 nanti bersama moderator Erita Fitrah Insani. Nah, ini untuk line telepon yang bisa Anda hubungi nanti pendengar ya di 0811 7789 ya nanti ya. Di 0811 7789 830 untuk dialog dinamika nanti jam 8 sampai jam 9. 0811 7789 830. Yang berikutnya silakan. Selamat pagi. Selamat pagi Bung Sanudin. Pagi juga, dengan siapa Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Simpang Kurindo. Pak Dianto Simpang Kurindo. Silakan Pak. Terima kasih yang sudah hidupkan lampunya ya. Ya. Khususnya di Kota Tanjung Pinang dalam Kamboja.
Yang betul itu. Akan tetapi jalan saya menuju pulang atau dari pulang sampai saat ini sudah 4 bulan lampunya itu sudah mati. Hanya berjanji-janji nanti ke nanti. Di wilayah mana tuh Pak? Belum ada penerangan di Sungai Pulai. Sungai Pulai ya? Ya baik. Sungai Pulai. Kenapa begitu? Karena tidak adil. Dari Batu 13 sampai Sungai Pulai itu gelap gulita. Justru yang ada lampunya itu mati sampai saat ini sudah berbulan-bulan. Tepatnya di Tangan Seribu ya. Itu juga udah lama mati. Tapi belum ada sepertinya untuk perbaikan. Tolong pihak terkait terkim khususnya. Tolong dong tambah juga penerang lampu jalan Sungai Pulai itu. Jangan beralasan tiang itu jauh dari jalan. Saya tengok sama semua, lebih kurang 2 meter dari jalan. Itu aja informasi dari masyarakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada tanggapan lebih cepat lagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang saya nak tanyakan kepada BPJS Tenaga Kerja tuh. Ini dengan siapa Pak? Dengan Amin di Tanjung Uban. Bang Amin di Tanjung Uban, silakan. Saya nak tanyakan yang berpihak kepada yang mengelola lah tenaga kerja, BPJS Tenaga Kerja kan. Katanya nak dibantu 600.000 1 bulan. Nah ya. Dengan syaratnya tuh gaji di bawah 5 juta gitu kan. Nah di bawah 5 juta itu gaji pokok dia atau pendapatan dia setiap bulan gitu. Nah kalau dia cakap jelas itu kita paham itu kan. Jadi tolong jelaskan kepada tenaga kerja ini supaya bisa ngerti lah. Karena ada yang dapat dan yang tidak. Karena datanya itu ada yang serahkan bisa ngisi data, ada yang tidak. Itu kan nggak jelas itu. Itu aja Bang Sarudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa lebih jelas lagi nanti di BPJS TK ya. Selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dengan siapa Pak? Pak Kasim Jalan Musi. Pak Kasim Jalan Musi. Silakan Pak. Iyalah masalah ini Pak. Salah dari jaring ini pendidikan ini kan. Kita kan ngikut dari pusat. Apalah daerah itu tidak punya kebijaksanaan. Karena tujuan akhir itu belajar, bukan sistem. Sistem itu kan caranya, tapi akhirnya kan belajar itu bagaimana? Kita sudah pernah mengusulkan itu. Gak usah pakai gitu, pakai manual aja. Kasih tugas untuk 2 minggu, nanti selesai kembalikan, nanti kasih lagi. Jadi budak anak-anak punya 2 buku saja. Jadi baru dalam 2 minggu guru memeriksa, kemudian bisa hasilnya sampaikan. Nanti kalau sudah selesai COVID ini, mudah-mudahan Tuhan menarik kembali, baru proses belajarnya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga masih bingung berkaitan dengan pembelajaran daring yang mengeluh ya. Baik, selamat. Yang berikutnya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Batu. Batu betul. Oke, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak. Hari ini masih resah masyarakat dengan gas 3 kilo ya. Semua nenteng gas, botol-botol kosong. Mondar mandir. Kalau saya sih tidak begitu orsen yang 3 kilo. Hanya sekali sebulan kalau gas yang besar habis. Sekarang pemerintah daerah kota ini gimana sih? Bagian yang menangani itu. Kantor dinas perindak atau apalah semuanya. Muncullah RRI. Terangkan kepada masyarakat. Jadi kadang-kadang kalau ada penjaringan OPD, kepala-kepala OPD secara apa namanya itu, Bang Sarodi? Lelang ya? Apa namanya seleksi itu? Katanya lelang jabatan. Kalau sudah terpilih nanti akan berjuang untuk kepentingan masyarakat, memperhatikan kepentingan masyarakat. Nah, open bidding kan namanya itu ya? Ternyata hasilnya ya begini. Berteriak masyarakat, menangis masyarakat, menunggu gasnya 3 kilo. Dijawab pun tidak.
Kalau saya sih nggak begitu urgent yang 3 kilo. Saya kan Sardin termasuk orang kaya kan. Amin ya Allah. Pakai yang 15 kilo aja. Nah, kita pakai yang 15 kilo. Jangan merampas hak yang lain. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, baru saya telepon adik saya di Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta. Baru saya mengenai kawasan lindung untuk listrik di daerah mana sajalah. Itu wewenangnya ada di provinsi. Baik. Jadi umpamanya seperti di Desa Beringin, itu PLN bekerja sama dengan pemerintah provinsi, boleh membangun jaringan. Tidak perlu ke Jakarta. Karena itu istilahnya kerjasama kawasan konservasi hutan. Oke. Jadi antara PLN dengan provinsi buat suatu kerjasama, apa yang mau dikerjasamakan, apakah bagi hasil atau bagaimana, itu ada wewenang di provinsi. Jadi nggak rumit kata adik saya. Jadi mudah-mudahan pihak PLN juga mau mendekati atau pemerintah provinsi lah yang mendekati PLN untuk kepentingan masyarakat. Insya Allah. Jangan gengsi. Betul. Kalau PLN kita butuhkan, PLN kita dekati untuk kepentingan masyarakat. Baik. Kasihan itu masyarakat di Kampung Beringin. Menjerit, gelap. Itu saja. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Batu, ini penelpon yang terakhir. Ini saya mau bacakan yang ada di Facebook Pro 1 ya. Assalamualaikum, alhamdulillah Batam menyimak dari Triandini. Pak Tamrin Dahlan menyimak ya. Asisten 1 Pemko TPI Tanjung Pinang menyimak opini publik, insya Allah akan direkap dan diteruskan ke instansi terkait. Alhamdulillah. Jadi asisten 1 Pemko Tanjung Pinang menyimak ya untuk pendengar. Terus beliau juga menyampaikan terima kasih untuk Tok Londe, inisiatif Kadis PPR atas kunjungan ke lokasi. Terus ada Jasman Saldi, Assalamualaikum, sekedar masukan buat Samsat Bintan untuk perpanjangan STNK kendaraan bermotor terasa sangat memberatkan masyarakat yang di Bintan Timur karena sangat jauh pengurusannya ke Tanjung Uban. Kalau minta tolong ke orang dalam di Samsat Kijang itu akan dikenakan biaya tambahan ya. Jadi itulah sebabnya masyarakat berat untuk memperpanjang STNK dan akhirnya dibiarkan mati sampai bertahun-tahun. Jadi mohon disampaikan ke instansi yang terkait. Terima kasih RRI Tanjung Pinang, terima kasih Pak Dasman Saldi karena memang jaraknya jauh, lumayan jauh. Baik, pendengar dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami. Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, Radio Tangkap Bencana, saya Syahrudin Aznam. Mengucapkan terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum cek-cek tuan-tuan sahabat bedelau. Salam bedelau. Jangan lupa nyalakan lonceng, subscribe, like dan komentar. Share juga kalau boleh ya. Jangan tidak pula wak.